Puji nama Tuhan. Hari ini kita ada merayakan Jumat Agung di mana Tuhan Yesus dulu mati disalibkan. Kita memperingati di mana Kristus telah berkorban bagi kita umatnya. Di hari ini saya ada 3 hal yang saya mau bawa Bapak dan Ibu untuk merenungkan kenapa dan apa yang Yesus lakukan buat kita. Yang pertama, kenapa harus dibayar dengan darah? Bapak dan Ibu terkasih, kalau Bapak dan Ibu terkasih melihat Imamat pasal 17 ayat 11, di mana dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Jadi Bapak dan Ibu terkasih bisa tahu bahwa dosa itu hanya bisa dibayar dengan penebusan, dan penebusan dengan darah makhluk hidup. Dan Imamat pasal 17 ayat 11 ini sudah menjelaskan bahwa dalam makhluk nyawanya itu ada terletak di darahnya. Oleh sebab itu, kita orang Kristen, orang percaya, tidak diperbolehkan untuk makan sesuatu yang mengandung darah. Maksudnya minum darah dari makhluk hidup. Itu tidak boleh. Dan Bapak Ibu terkasih, dikatakan bahwa darah itu dicurahkan di atas mezbah untuk pendamaian bagi nyawa seseorang yang berdosa. Dan di Ibrani pasal 9 ayat 22, itu sangat jelas dikatakan begini. Nah, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Berarti Bapak Ibu terkasih sudah tahu bahwa enggak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Artinya dosa itu tidak bisa disucikan dan diampuni kalau tidak penumpahan darah. Tidak ada seseorang dikorbankan. Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari hal ini ada orang harus dikorbankan, yaitu seorang manusia yang harusnya darahnya tidak mengandung dosa. Dan kita tahu di satu sisi bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Alkitab mengatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan hanya Yesus, anak Allah yang hidup, Dia itu suci dan darahnya itu layak untuk dikorbankan menebus dosa kita, semua manusia. Saya sangat bersyukur pada Tuhan di mana Dia membayar kita dengan darahnya. Dengan membayar darahnya, otomatis Dia memberikan nyawanya. Karena kalau orang darahnya dicurahkan, berarti ya dia pasti mati. Dan ini sebuah sikap yang dimana Yesus ambil dia sebagai melambangkan dirinya sebagai anak domba Allah yang disembelih, yang darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa. Jadi kenapa harus dibayar dengan darah? Kalau tidak dibayar dengan darah, maka dosa kita sampai hari ini tidak bisa diampuni. Yang berikut, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus menderita? Bapak Ibu terkasih, pikirkan hal ini. Kenapa Tuhan Yesus harus menderita? Dia menderita di Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, dia menderita karena apa? Karena dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah, di sini saya mau berkata, Yesus memberikan perhatian, kasih kepada kita umatnya yang berdosa, supaya kita ini diberikan sebuah kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kenapa Yesus dia itu harus menderita? Di Yesaya pasal 53 ayat 3 sama dengan 5, khususnya yang di 53 ayat 3 dikatakan gini, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, Bapak Ibu terkasih tahu Yesus itu dihina, dicaci maki, dicambuk, diludahi, disiksa, dan disalibkan. Bapak Ibu terkasih bisa membayangkan kalau Tuhan Yesus mengalami itu semua untuk kita. Dia rela dirinya disiksa,
dan menderita. Semua siksaan di zaman sekarang, Bapak Ibu dan terkasih, yang kita umat Allah alami, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus sudah alami. Oleh sebab itu saya mau berkata di Ibrani pasal 2 ayat 18 dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka dicobai. Itu artinya Yesus mengalami itu semua. Dan supaya dia menanggung itu semua di hari ini, kalau Anda merasa Anda lebih punya pencobaan lebih berat daripada Yesus, padahal sebenarnya Anda tidak. Yesus sudah membayar itu semua bagi kita. Jadi saya sangat percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus dulu derita, hari ini saya tidak perlu mengalami lagi. Kenapa? Jawabannya karena Yesus sudah mengalaminya bagi kita, umatnya. Bahkan dikatakan begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Yesaya pasal 53 ayat 5. Di sini dengan jelas dikatakan Yesus mengalami itu semua, dan dia menanggung penderitaan yang berat ini. Dan dikatakan lagi, diakhiri dengan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Setiap cambukan pada tubuh Yesus, saya percaya itu adalah semua penyakit yang Tuhan Yesus derita. Dan ketika cambukan itu menghasilkan darah, dan darah itu ada bilu-biru darah karena cambukan. Bilu-biru darah itu akhirnya yang menyembuhkan setiap penyakit, termasuk penyakit berat sekalipun dalam tubuh kita. Oleh bilu-birunya kita menjadi sembuh. Harusnya ini kita percaya. Harusnya ini yang kita anut. Harusnya ini menjadi bagian dalam hidup kita, orang percaya. Dan di hari ini, kalau Bapak Ibu sekalian masih menderita sakit penyakit dan sebagainya, percayalah, Yesus sudah menanggungnya bagi kita. Puji Tuhan. Dan oleh bilu-birunya kita menjadi sembuh. Amin. Di pertanyaan yang terakhir, kenapa Yesus harus digantung di kayu salib? Salib adalah alat hukuman, mati yang mengerikan sekaligus memalukan. Bapak Ibu bisa melihat bahwa orang ditelanjangi, dipaku, digantung di situ. Sangat kejam dan menyakitkan. Metode ini digunakan pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-4 Masehi. Hukuman mati ini berasal dari bangsa Babilonia, kemudian diadopsi oleh Yahudi, Yunani, dan Romawi. Bapak Ibu terkasih, di Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Yesus memberi dirinya digantung di kayu salib dengan menjadi terkutuk. Bapak Ibu tahu nggak, nenek moyang kita banyak melakukan dosa. Mereka yang tidak mengenal Yesus, atau mungkin mereka ada yang mengenal Yesus. Saya mau berkata, nenek moyang kita, bahkan dari Adam dan Hawa, adalah orang yang sudah terkutuk karena dosa. Dan kita hari ini, karena Yesus memberi diri digantung di kayu salib, maka semua kutuk dari hukum Taurat akibat perbuatan dosa, akibat melanggar hukum Taurat, semuanya itu karena Yesus mau memberi diri digantung di kayu salib. Semua ini dibayar lunas. Puji Tuhan. Dengan hal ini berarti kutuk itu sudah tidak berlaku dalam hidup kita. Sehingga semua yang ditimpakan pada nenek moyang kita tidak akan menimpa kita hari ini. Saya mau berkata semua itu sudah putus, sudah selesai. Karena Yesus sudah melakukan ini untuk kita. Dan di pasal 3 ayat 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu perhatikan, di mana tadinya Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia membayar semua kutuk. Dia memenuhi semua yang tertulis dalam kitab Taurat.
Dan sekarang kutuk itu bukan hanya dibayar, bukan hanya diselesaikan, tetapi saya percaya kutuk itu Tuhan ubahkan menjadi berkat, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan dari Kristus Yesus lewat di kayu salib, kita hari ini adalah orang-orang yang berhak menerima setiap janji Tuhan, setiap berkat-berkat dari Tuhan, bukan lagi kutuk. Kematian Yesus Kristus meneguhkan kebenaran. Kematian Yesus memenuhi semua klaim kebenaran dan kekudusan dari Tuhan. Dia, Yesus, membayar semua kesalahan yang telah kita lakukan, bahkan melebihi apa yang kita perbuat. Saya percaya semuanya sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Semua sudah dibayar lunas. Bapak Ibu terkasih, kita patut bersyukur untuk itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.